Kasih Bapa, kami ucap syukur. Malam hari ini hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami semuanya. Ajar kami supaya kami lebih mengerti lagi tentang kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami berkati setiap anak-anak Allah yang telah tergabung malam hari ini, yang ada di Facebook maupun yang ada di dalam Zoom meeting malam hari ini. Kami ada di dalam hadirat Allah yang sama. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami, melawat kami semuanya, dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau melawat kami, ada sesuatu yang terjadi, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, semua beban berat diangkat malam hari ini, sehingga kami boleh mendapatkan kelegaan dan kemerdekaan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk belajar bersama-sama. Semua yang percaya boleh berkata bersama, amin. Oke, Bapak Saudara. Ya, puji Tuhan. Salam. Malam hari ini kita akan bersama-sama kembali untuk belajar firman Tuhan. Masih tentang dunia malaikat. Ya, masih tentang dunia malaikat. Saya percaya semua sudah mulai berpikir kapan bisa lihat malaikat. Ya, syaratnya cuma satu, mata roh Anda harus terbuka dahulu. Kalau mata roh Anda tidak terbuka, Anda juga tidak bisa melihat malaikat. Karena apa? Malaikat itu sebenarnya adalah makhluk, jenis makhluk roh. Hanya bisa dideteksi secara roh. Sehingga mata roh Anda yang bisa melihat. Ya. Nah Bapak Saudara, kemarin sudah kita lihat atau sudah kita pelajari tentang malaikat-malaikat tersebut. Di mana ya, apa yang kita pelajarin kemarin itu tentang malaikat. Malaikat itu jenis-jenisnya ya. Ada yang bersayap 4, ada yang bersayap 2, ada yang tak bersayap, dan ada juga yang bersayap 6. Yang bersayap 6 itu namanya serafim, yang bersayap 2 yang bersayap 4 itu namanya kerub ya, kerubim. Nah, Saudara, ada yang bersayap 2 ke pesawat, bersayap 2, dan ada yang tak bersayap sama sekali. Nah, dari semua malaikat itu ternyata digolongkan atau dibagi menjadi 3 kelompok, ya, dengan dipimpin oleh 3 pemimpin. Yang pemimpin pertama Gabriel, lalu ada Mikael, dan ada Lucifer. Jadi Lucifer itu awalnya dulu bukan setan. Setan itu karena dia berontak lalu dibuang, dia penuh dengan dendam, dia penuh dengan amarah, sifatnya jahat, makanya disebut setan. Dulu waktu dia masih baik, Lucifer itu adalah malaikat yang elok sekali. Ya, dikatakan di dalam Alkitab bahwa Lucifer itu adalah kerub yang dekat dengan tahta Allah Bapa. Karena dia adalah seorang atau makhluk yang memimpin pujian, penyembahan, atau kalau sekarang istilah kerennya adalah worship leaders, ya, kerajaan surga pada waktu itu. Lah, Bapak Saudara, ternyata ya ada malaikat-malaikat dari semua kelompok-kelompok itu, suatu hari ada yang jatuh karena berontak, pengen menyamai yang maha tinggi. Itulah awal kejatuhan dari Lucifer. Ya. Lalu ada juga malaikat-malaikat yang merendahkan derajatnya. Ketika melihat manusia, ternyata malaikat ini lalu kawin dengan manusia. Nah, ini timbul pertanyaan banyak nanti ya, di mana katanya malaikat itu tidak kawin. Tapi ketika lihat perempuan, lihat anak manusia, kenapa dia kawin? Lalu saudara, satu hari kan Yesus itu berkata, ya, jangan sesat, ya. Waktu orang menanyakan tentang bahwa waktu di dunia ini kan ada penebus ya. Jadi kalau orang meninggal, nanti istrinya itu harus ditebus oleh adiknya. Sampai 5 kali. Dan nanti di surga siapa yang jadi suaminya? Tuhan Yesus berkata, jangan sesat, ya. Nanti di surga nggak ada kawin-mawin. Di surga itu nanti semua hidup seperti malaikat. Nah, dari keterangan ini, orang mulai berpikir, malaikat itu tidak kawin.
Lah jenis kelamin malaikat itu apa sebenarnya? Dia laki atau perempuan atau enggak berkelamin? Nah, sekarang kita mau bahas ya lebih jauh. Tapi sebelum masuk pada bagian itu, malam hari ini kita akan mulai dulu dengan eh, materi tentang dunia malaikat, bagian kuasa malaikat. Sampai di mana malaikat itu berkuasa? Batasan-batasannya sampai di mana nih tentang malaikat itu, ya. Coba kita lihat dulu dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-24. Mari Bapak Saudara kita lihat bersama-sama ya. Kejadian 3 ayat yang ke-24. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Bapak Saudara, dari Kejadian pasal 3:24 ini kita tahu cerita komplitnya. Ketika manusia telah makan buah pengetahuan baik dan jahat, manusia ini sudah terkontaminasi. Tidak kudus lagi, tidak mulia lagi. Karena sudah mengikuti bujuk rayu daripada si iblis. Ya, nah boleh dikatakan manusia sudah kesetanan. Nah, kita perhatikan, ada satu konsep atau prinsip. Semua makhluk yang mau makan buah pohon kehidupan akan hidup untuk selama-lamanya. Ketika manusia itu sudah mulai jatuh dalam dosa, dalam keadaan cacat seperti itu, Allah tak mengizinkan manusia itu untuk makan dari buah pohon kehidupan. Bukan berarti buah pohon kehidupan itu nggak boleh dimakan lagi, saudara. Boleh dimakan asal yang makan itu dalam keadaan sudah pulih, sudah sempurna dan tidak dalam kondisi sedang cacat, ya, atau berdosa. Karena Adam sedang berdosa, ini bahaya. Kalau diizinkan makan dari buah pohon kehidupan, nantinya Adam akan hidup selama-lamanya dalam kondisi yang cacat dan berdosa seperti itu. Paham ya? Banyak orang kadang-kadang pikir, oh sekarang pohon kehidupan udah nggak boleh dimakan. Ya, bukan nggak boleh, masih boleh sebenarnya. Tapi ada persyaratan kriterianya. Siapa yang boleh makan dari buah pohon kehidupan. Bahkan dalam kitab Wahyu, kalau Anda membaca kitab Wahyu itu juga menjanjikan siapa nanti yang boleh makan dari buah pohon kehidupan. Barang siapa menang, ya, akan kuberikan, ya, silahkan makan dari buah pohon kehidupan itu. Apa artinya menang? Menang dari apa? Ya, nah, manusia ini sekarang sedang bergumul, berjuang untuk keluar dan menang dari dosa. Ketika kita menang dari dosa, seperti halnya Yesus menang dari kurungan maut, Anda pun juga terbebaskan semuanya. Nah, disitulah Anda boleh kembali makan dari buah pohon kehidupan itu. Nah, ditanya begitu ya. Sekarang kita perhatikan bagaimana cara Allah mencegah agar manusia itu, Adam yang pada waktu itu dan Hawa yang telah makan buah pengetahuan baik dan jahat itu tidak makan dari buah pohon kehidupan. Allah menaruh dua kerub, dua malaikat, ya, dua malaikat yang dengan pedang berputar-putar, ya, terhunus di situ. Nah, untuk menjaga pohon itu supaya manusia tidak mengambil buah dari pohon kehidupan itu. Ya. Jadi perhatikan nih, malaikat ditugaskan oleh Allah untuk menjaga pohon kehidupan itu. Dia punya kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk melindungi sesuatu ya. Khususnya pohon itu. Jadi untuk menjaga artinya dia punya kuasa untuk melindungi. Ya. Nah, kuasa apa lagi dalam konteks ini? Kuasa untuk menghalau, kuasa untuk membunuh juga.
Kalau Adam sampai nekat, dia mau ngambil itu, nggak peduli, atau dia berpikir, itu kan malaikat, pedangnya kan pedang roh, saya kan daging, mana mungkin roh atau pedang roh itu bisa melukai daging. Ya, nah Adam nekat masuk, lalu menjamah mengambil buah pohon kehidupan itu. Apa yang terjadi? Saya percaya lehernya Adam pasti ditebas habis. Ya, lepas, terpisah dari tubuhnya. Kenapa? Itu walaupun pedang roh yang menggerakkan malaikat yang adalah roh, tapi malaikat itu diberi otoritas atau diberi kuasa. Untuk apa? Melakukan sesuatu, bahkan mengeksekusi seperti itu juga. Ya, nah masih banyak cerita-cerita ya di mana malaikat-malaikat ini diberi otoritas oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan manusia. Ya, coba kita lihat ayat lain. Ya, tentang otoritas apa saja yang boleh dan bisa dikerjakan oleh malaikat-malaikat itu. Nah, Kejadian pasal 19, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Cerita ini adalah cerita di mana Allah mau menghukum Sodom dan Gomora. Tapi ada tawar-menawar, ya. Abraham ketika mendengar Allah berkata kepada Abraham akan memusnahkan Sodom dan Gomora, lalu Abraham menawar karena di situ ada keponakannya Lot. Dari 100 orang, ya, bagaimana kalau ada 100 orang, apakah engkau masih memusnahkan juga? Allah berkata, tidak, ya. Nah, sampai akhirnya tawarannya, itu enggak itu? Bagaimana kalau ada 5 saja? Ternyata orang benar di situ enggak ada 5. Ya, hanya ada Lot, istrinya, dan 2 anaknya, alias 4. Di bawah tawaran dari Abraham ini. Dan akhirnya Allah harus memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Lah ceritanya begini, ketika Allah mau memusnahkan itu, Allah mau menyelamatkan dulu orang benar itu supaya jangan binasa di tengah-tengah orang fasik. Caranya bagaimana? Dia kirim malaikat. Ya, Kejadian 19 ayat 10 sampai 11, perhatikan. Tetapi kedua orang, ya, di sini diberi keterangan malaikat. Kedua orang atau malaikat itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Ayat 11, dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Ya, nah perhatikan saudara ya, kejahatan di Sodom itu sudah luar biasa. Salah satunya adalah mereka ini sudah ada dosa atau roh namanya homoseksual. Jadi laki-laki itu sudah mereka menyimpang dari perkawinan yang normal. Mereka berhubungan antara laki-laki dan laki-laki. Lah, ketika malaikat itu datang, dilihat ini ganteng banget nih, keren banget. Itu satu bangsa itu ya, satu kampung namanya Sodom ini, semua keluar dari rumah, lalu datang ke tempatnya Lot ini. Minta izin pada Lot, itu tamumu itu tolong keluarin. Ya, kami mau pakai mereka. Ya, tapi Lot menahan. Ya, sampai akhirnya karena mereka mendesak terus, apa yang dilakukan oleh malaikat itu? Malaikat itu membantu Lot juga untuk apa? Mengkecoh para orang-orang yang mau berniat jahat itu. Dengan cara apa? Semua orang yang sedang mengejar, mau masuk ke rumahnya Lot ini, dibutakan semua matanya. Ya, nggak tahu caranya bagaimana. Apa dicolokin matanya satu-satu gitu sama malaikat itu. Pokoknya seluruh kampung itu jadi nggak satu orang tok loh. Saya percaya itu ribuan orang. Malaikat itu butakan semuanya sampai mereka nggak ngerti bagaimana cara masuk ke tempatnya Lot itu. Mereka nggak menemukan pintunya. Nah, ya, lalu malaikat ini mulai mengajak Lot, ya, menarik Lot untuk lari keluar itu. Karena apa? Memang timingnya sudah saatnya di mana Tuhan akan menurunkan api untuk membakar kota Sodom dan Gomora itu. Ya, nah, saudara,
malaikat diutus oleh Tuhan. Ya, jadi Anda perhatikan ya, banyak kali kita melihat kuasa apa yang Tuhan berikan kepada malaikat itu dan boleh dikerjakan untuk menolong manusia. Salah satunya seperti yang kejadian seperti pada peristiwa pada waktu membebaskan Lot dari hukuman Tuhan ya atas kota Sodom dan Gomora tersebut ya. Nah, nanti tangkap sendiri. Jadi kalau Anda sedang mengalami hal-hal yang ada kemiripan seperti yang terjadi pada diri Lot, mungkin dikepung dengan bahaya dan sebagainya, Anda boleh minta tolong, minta kepada Bapak untuk mengirim malaikatnya. Karena malaikat itu punya kuasa untuk melakukan hal-hal yang Anda butuhkan saat itu. Ya. Nah, nanti besok kita akan belajar tentang pelayanan malaikat, ya. Jadi lebih detail lagi besok saya jelaskan tentang pelayanan malaikatnya. Dia adalah malaikat itu adalah makhluk ya, roh yang melayani anak-anak Allah, orang-orang kudus yang percaya kepada Tuhan, ya. Nah, malaikat itu punya otoritas dan Anda harus tahu dia bisa apa saja sih, ya. Dia bisa apa saja sih? Dia bisa menolong saya apa sih, gitu ya. Nah, dengan mengetahui pelajaran malam hari ini, paling enggak Anda bisa minta bantuan kepada malaikat nantinya, ya. Terus ayat berikutnya, ya, contoh lainnya. Hakim-hakim pasal 6 ayat yang ke-20. Ini yang pernah terjadi, ya, yang ditulis oleh Alkitab. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini, dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian, dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu, dan memakan habis daging roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Lah Bapak Saudara, malaikat itu yang datang kepada manusia, itu kalau dikasih ya persembahan ya berupa daging ya yang dipersembahkan seperti itu, dia bisa makan. Tapi cara makannya bukan pakai mulut Saudara ya, tapi pakai api. Dibakar. Ingat peristiwa pada waktu bagaimana Elia bertanding dengan Baal-Baal itu ya. Nah, ketika mereka mempersembahkan korban, tantangannya apa? Elia berkata kepada Baal-Baal itu, kalau ya Baal itu Allah, benar nggak ya? Sekarang nabi-nabi Baal ini ditantang oleh Elia. Kalau Baal itu Allah, yuk kita persembahkan korban. Aku persembahkan korban kepada Allahku, kamu persembahkan korban kepada Baalmu. Biarkan Baal ini nanti yang makan korban gitu. Kalau Baal itu Allah, nanti dia bisa makan. Tapi kalau dia bukan Allah, dia mati, dia nggak ada, dia nggak akan turun untuk memakan korbanmu. Nah begitu juga dengan aku. Disaksikan oleh bangsa Israel itu. Ya, apa yang terjadi saudara? Baal itu setengah hari melakukan ritualnya, tapi nggak ada kunjung ya api yang turun untuk memakan korban itu. Akhirnya ganti giliran Elia. Ketika Elia mulai mempersembahkan korban itu, apa yang terjadi? Ada api yang turun dari langit, memakan, membakar, ya, memakan korban itu. Itu tandanya korban itu diterima. Nah itu mungkin polanya seperti itu, ya. Nah itu Allah sendiri yang datang ya. Malaikat pun cara makannya seperti itu, ya. Jadi korban yang dipersembahkan turun api seperti itu ya. Nah kalau sekarang terjadi seperti itu kita kaget juga. Ya, karena apa? Sekarang yang dipersembahkan bukan daging korban seperti itu, tapi sekarang yang dipersembahkan adalah tubuhmu, hidupmu kepada Tuhan. Amin. Ku tahu hidupku adalah persembahan. Amin. Persembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Nanti Tuhan akan makan engkau. Ya, engkau akan dilawat oleh Tuhan dan engkau dikuasai oleh Tuhan dan engkau akan digunakan juga oleh Tuhan. Nah, kembali pada kuasa malaikat ini. Jadi dia bisa menerima ya persembahan-persembahan dari orang-orang yang didatangi tadi, ya. Nah, berikutnya Saudara, ya.
Ayat berikutnya, kita lihat beberapa contoh yang telah ditulis di dalam Alkitab tentang kuasa daripada para malaikat itu. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Ya, nah saya percaya ini yang datang adalah malaikat pasukan bala tentara Allah yang dipimpin oleh Mikael. Ya, dia membantu orang Israel untuk perang. Nah, bagaimana caranya? Orang Israel nggak bertindak, dia nggak melakukan sesuatu aksi penyerangan, ya. Tapi ketika musuh itu datang, malaikat Allah bekerja, ya. Malaikat Allah melakukan sesuatu. Musuh itu mati, benar-benar mati. Tergeletak semuanya, ya. Ada yang berdarah-darah dan sebagainya. Loh, yang bunuh siapa? Memang ada satu peristiwa ya, di mana waktu Allah membuat sebuah kekacauan, mereka satu sama lain saling membunuh. Itu konteks yang berbeda. Ya, jadi Tuhan menurunkan roh kekacauan kepada mereka sehingga mereka satu sama lain saling membunuh. Nah, itu beda perkaranya dengan apa yang terjadi ini. Ini benar-benar mereka nggak sedang kacau. Mereka sedang bersatu ingin menyerang bangsa Israel, tapi dihadang oleh pasukan bala tentara Allah, lalu dihabisi oleh pasukan bala tentara Allah itu. Dengan apa? Dengan pedangnya, pedang roh itu. Jadi ada otoritas juga untuk membunuh, ya, untuk membalaskan dendam dan sebagainya. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita lihat, ya, semua jenis malaikat ini punya potensi seperti itu. Gak heran, Saudara, ya. Dukun-dukun itu kadang-kadang melakukan serangan untuk balas dendam atau melukai orang-orang dengan bantuan apa? Dengan bantuan Black Angel Service, malaikat kegelapan. Ya, jadi malaikat itu baik yang sudah jatuh maupun yang masih setia, sama-sama punya potensi, sama-sama punya kuasa untuk melakukan sesuatu. Ya, bedanya apa? Yang masih taat itu untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan Tuhan, tapi yang sudah jatuh, yang sudah jahat itu melakukan sesuatu untuk kepentingan Lucifer. Ya, itu bedanya. Ya, jadi kalau Anda lihat ada dukun-dukun yang bisa melakukan santet, ya enggak? Jengges, apalagi itu bahasa roh tuh ya. Orang Jawa bilang jengges ya, santet ya, lah vudu dan sebagainya itu. Nah itu bagaimana caranya? Dia kirim malaikat untuk melakukan sesuatu kepada pribadi atau orang-orang yang sudah ditandain ya. Nah, kadang-kadang orang yang datang itu membawa fotonya atau identiknya apa gitu, rambutnya atau apa tentang orang itu, lalu dukun itu mencari. Dia minta bantuan malaikat itu untuk mencari orangnya, lalu untuk mengerjainya. Ya, nah itu digunakan untuk hal-hal yang jahat. Ya, digunakan untuk hal-hal yang jahat. Tapi malaikat-malaikat yang baik ini, walaupun membunuh tadi kan untuk membela, ya, membela bangsa Israel. Jadi malaikat itu bisa membunuh juga, ya, punya kuasa untuk membunuh orang, ya. Nah, terus Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Ya, nah sekarang kita lihat ya, kita perhatikan di sini, Mikael penghulu malaikat itu ya berselisih dengan siapa? Dengan iblis. Ketika itu mereka berebutan mayatnya Musa. Nah, sahabat saudara, sampai hari ini mayat Musa itu tidak diketemukan. Ya, jadi kalau ada di Israel, ya dibilang ini kuburannya Musa.
padahal mayatnya nggak ditemukan. Apanya yang dikubur? Ya, kalau Musa itu mati di Gunung Nebo, ya loh, itu betul itu, ya. Tapi mayatnya tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Ya, bukan berarti Musa itu rapture seperti Elia. Tidak. Alkitab menulis, maka Musa mati pada usia 120 tahun di Gunung Nebo itu loh. Ya. Nah, 120 tahun umurnya Musa. Lalu Musa mati, tapi mayatnya tidak ditemukan. Ternyata mayat Musa ini ya dibuat rebutan. Kenapa direbutan? Ya, nggak ngerti. Ya. Nah, ini luar biasa nih, ya. Nah, akhirnya siapa itu Mikael dan iblis itu berebut satu sama lain, ya. Lalu terjadilah perang satu dengan lain itu. Nah, tadi dikatakan malaikatnya berperang melawan satu dengan yang lainnya itu. Nah, tadi dikatakan ya bahwa dalam perselisihan itu mereka saling bertentangan satu dengan yang lain. Jadi bisa berebut seperti gitu loh, kekuasaannya ya untuk menguasai. Nah, oke, ya. Berikutnya Wahyu 12 ayat yang ke-7. Jadi saya kutip beberapa ayat ya yang sudah ada ya tentang kuasa dari malaikat itu. Wahyu 12 ayat yang ke-7. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ya, oke, saudara. Jadi itu kira-kira otoritas atau kuasa yang diberikan oleh Allah kepada malaikat. Dengan kita mengetahui kuasa apa saja yang ada di malaikat itu, kita bisa menggunakan jasanya juga. Untuk apa? Membantu yang nggak bisa kita lakukan di alam materi, ya, karena itu terjadinya di alam roh. Anda bisa minta bantuan ya kepada malaikat untuk mengerjakannya, ya. Boleh nih, ya, karena memang malaikat disediakan untuk kita semuanya. Nah, berikutnya, saudara. Sekarang apa korelasinya, ya, hubungannya antara manusia dan malaikat itu? Nah, perhatikan di sini. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan mulai saat itu, manusia derajatnya sekarang turun. Jauh di bawah malaikat. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia ini derajatnya di atas malaikat. Karena manusia itu didesain, diciptakan oleh Allah ketika mereka mufakat bermusyawarah. Mereka berkata, marilah kita membuat manusia menurut rupa dan gambar kita. Ya, jadi gambarnya Allah, standarnya adalah Allah di atas level malaikat. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, standarnya turun, levelnya turun. Kenapa turun? Karena manusia itu sekarang kehilangan kemuliaan Allah, artinya menjadi makhluk yang hina. Sementara malaikatnya masih mulia. Ya, kemuliaan manusia sebelum jatuh dalam dosa lebih tinggi daripada kemuliaan malaikat. Ketika manusia kehilangan kemuliaan itu, yang punya kemuliaan lebih rendah dari manusia awalnya ini, sekarang lebih tinggi daripada manusia itu. Amin. Nah, itu sebabnya, saudara, ketika Tuhan Yesus turun ke dunia menjadi manusia dalam rangka untuk menebus manusia itu, dikatakan bahwa Tuhan Yesus dibuat oleh Bapaknya sedikit lebih rendah dari malaikat. Ya, kenapa dibuat lebih rendah dari malaikat? Sedikit lebih rendah dari malaikat. Supaya Tuhan Yesus bisa dikerjain sama si iblis. Kalau Tuhan Yesus nggak dibuat lebih rendah daripada si iblis, ketika Tuhan Yesus habis dibaptis oleh Yohanes, ya, pembaptis, lalu dibawa roh ke padang gurun, lalu berpuasa di sana, lalu ketemu dengan iblis.
Iblisnya nggak berani deket-deket Tuhan Yesus. Kenapa? Takut. Tapi karena Tuhan Yesus derajatnya dibuat lebih rendah daripada malaikat, si iblisnya berani. Ya, si iblisnya berani. Nah, walaupun malaikat yang ini sudah jatuh juga, tapi iblis bisa mengganggu dan berani mengganggu Tuhan Yesus karena apa? Tuhan Yesus derajatnya dibuat lebih rendah daripada malaikat. Ya, diseret-seret sampai digendong juga naik ke bumbungan bait Allah, dibawa naik ke atas gunung dengan sombong dan arogannya si iblis ini berkata, ya, semuanya itu akan aku berikan kepadamu asal kamu mau sujud menyembah aku. Kok bisa ngomong seperti itu? Atas dasar apa? Nah, dasarnya ya ini, karena memang Tuhan Yesus saat itu derajatnya dibuat lebih rendah daripada malaikat. Sehingga malaikat, termasuk malaikat yang sudah jatuh namanya Lucifer ini, berani kurang ajar dengan Tuhan Yesus. Paham ya? Ada orang tanya kadang-kadang, Pak, itu iblis kok nggak takut sama Yesus? Kan Yesus yang nyiptain dia. Nah, Anda harus tahu ini alasannya kenapa iblis berani ya mencobai Tuhan Yesus. Karena memang saat itu Tuhan Yesus derajatnya dibuat lebih rendah daripada malaikat. Amin. Nah, saya harap Bapak Saudara harus bisa menjelaskan kepada orang-orang lain. Ya, kalau ada yang bertanya seperti itu. Amin. Nah, terus Yosua satu kali ya mau menyembah Mikael ya karena perbedaan derajat manusia dan malaikat ini. Namun Yohanes setelah menerima Tuhan Yesus dia dicegah ya. Dia dicegah ya. Nah, tadi namun Yohanes setelah menerima Tuhan Yesus dicegah untuk menyembah malaikat yang mengantarnya karena ia telah menduduki derajat sebagai anak Allah. Nah, Bapak Saudara, ini perbedaan antara orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama dan orang-orang yang hidup dalam perjanjian baru. Orang-orang perjanjian lama, walaupun dia hebat, sekelas Yosua, itu asisten atau wakilnya Musa. Ya. Nah, tapi Anda lihat, dia masih nyembah malaikat. Dan malaikat itu merasa punya hak. Dibiarin tuh Yosua menyembah dia. Kenapa? Memang Yosua levelnya masih lebih rendah daripada malaikat. Kenapa? Karena Yosua orang perjanjian lama yang belum ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Belum dipulihkan kemuliaannya. Ya, dia diangkat oleh Tuhan, ditinggikan untuk sebuah tugas. Ya, dia hebat untuk sebuah tugas, tapi belum mulia seperti orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam dia. Nah, berbeda dengan Rasul Yohanes tadi. Ketika Rasul Yohanes mau menyembah malaikat, itu malaikat bilang gini, ya, jangan menyembahku. Kita ini sama-sama, sama-sama hamba, ya. Nah, Anda lihat nih, ada sungkannya ini, si malaikat ini. Gak boleh, kamu gak boleh nyembah aku. Tapi Yosua, malaikat gak ngomong begitu ya. Dibiarin saja, dia nikmati. Ah, dia sembah kok. Tapi ketika Yohanes mau menyembah, ya, malaikat ini bilang, gak boleh, gak boleh. Kenapa? Yohanes gak boleh, Yosua boleh. Karena Yohanes sudah lahir baru. Yohanes sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes sebagai anak Allah yang derajatnya sekarang disamakan kembali. Ya, menjadi anak Allah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lebih tinggi daripada segala nama, termasuk lebih tinggi daripada kondisi atau derajatnya malaikat-malaikat itu. Nah, kita lihat ayatnya dalam Ibrani pasal yang kedua. Ya, Ibrani pasal 2.
ayat 6 sampai ayat 9. Sebaliknya ada orang yang pernah bersaksi dalam satu nas. Katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini kita belum melihat segala sesuatu ditaklukkan kepadanya. Tapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus untuk waktu yang singkat ini dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ya, nah saudara, perhatikan kenapa Yesus bisa mati. Kenapa Yesus bisa disalibkan? Karena memang saat itu untuk menebus, dalam rangka menebus manusia ini, memang dia dibuat lebih rendah, sedikit lebih rendah daripada para malaikat tadi ya. Nah, Yosua tadi, ini ayatnya Yosua yang menyembah tadi ya. Yosua 5 ayat 14 sampai 15. Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkan kasutmu dan kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua buat demikian. Ya, jadi Yosua menyembah. Ya, nah beda dengan Rasul Yohanes. Ya, perhatikan dalam Wahyu pasal 22 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar, ya, telah mendengar dan melihatnya. Aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Nah, ada perubahan sikap. Ya, malaikat itu sekarang tidak berani, tidak mau, tidak layak untuk disembah oleh orang-orang yang sudah lahir baru. Amin. Nah, saudara, sekarang kita tahu yang patut disembah cuma Allah toh. Kita nggak boleh menyembah malaikat. Ya, banyak orang kadang-kadang keliru. Tuhan itu cukup bagi kita. Anda nggak perlu devosi yang lainnya. Hanya Allah saja cukup bagi Anda. Ya, nah, malaikat-malaikat itu tak perlu disembah. Nggak boleh. Kalau orang perjanjian lama boleh menyembah malaikat. Tapi orang perjanjian baru nggak boleh menyembah malaikat, ya. Nah, banyak sekali, ya. Ada malaikat apa saja gitu ya diakui, lalu mulai diagung-agungkan, bahkan dibuat patungnya, lalu duduk di depannya, minta tolong kepada malaikat itu dengan sujud di depannya. Ada orang yang melakukan hal seperti itu. Itu sebenarnya menyalahin kodratnya, ya. Anda sudah dinaikkan derajatmu lebih tinggi daripada malaikat itu. Karena Anda sekarang disamakan dengan Tuhan Yesus. Amin. Tapi bedanya cuma satu. Kalau Yesus boleh disembah, Anda nggak boleh disembah. Tapi derajatmu yang sejajar dengan Tuhan Yesus ini membuat Anda sekarang lebih tinggi daripada semua para malaikat itu. Amin. Nah, saudara, jadi malaikat itu sebenarnya ada di bawah kontrol kita, di bawah kita. Tapi walaupun dia ada di bawah kita, nah kita sebagai anak-anak kerajaan, Anda jangan arogan juga. Asal perintah malaikat. Malaikat itu bukan milikmu. Dia hanya dipercayakan kepada Anda. Ada yang memiliki malaikat itu siapa? Yang memiliki adalah Bapak segala roh,
yaitu Allah Bapa. Ya. Nah, walaupun itu ciptaannya Tuhan Yesus, tapi haknya sekarang ada di dalam Bapa. Kalau Anda mau ya minta tolong kepada malaikat itu, Anda boleh minta ya kepada Allah Bapa. Allah Bapa ya, Bapak surgawi, kirimkan 1 atau 2 malaikat untuk membantu dalam perkara ini. Ya, Anda boleh berdoa seperti itu. Ya. Nah, nanti tugasnya apa untuk perintahkan? Anda jangan bilang, ayo gini dengan kasar gitu. Jangan. Gitu, Anda boleh katakan, mari malaikat surgawi ya. Minta tolong ya, please silahkan ya, lakukan dengan halus ya. Nah, jangan bentak-bentak malaikat juga. Ya, mentang-mentang sudah diangkat lebih tinggi dari malaikat, nanti kita mulai semena-mena dengan malaikat. Ya nggak boleh juga. Ini sebagai warning lagi ya. Banyak anak-anak Allah itu memerintah malaikat itu seenaknya saja. Seperti contoh saya kemarin saya bilang ya, mau pergi ke Bandung saja, kadang-kadang minta malaikat sampai 100 ya. Ya, kawal pasukan malaikat 100 malaikat ya. Nah, jadi 4 ban itu harus dijaga dengan malaikat 25, 25, 25, 25. Sampai di sana malaikatnya puyeng semuanya. Kenapa? Muter terus di dalam ban itu. Jaga, lindungi, dan belum apalagi yang minta dimasukkan ke dalam mesin. Ya, jadi panas juga itu malaikat. Nah, nanti ada juga kalau jalannya macet, minta lagi malaikat. Untuk apa? Untuk dorongin pantat-pantat mobil yang menghadang di depannya itu. Ya, nah, itu yang ngajarin siapa itu? dorong pantat-pantat mobil dengan malaikat. Ya, nah, kadang-kadang tuh kelakuannya itu luar biasa ya. Bikin bikin ya malaikat itu jadi apa ya, repot seperti itu ya. Nah, saudara ya, hari malam hari ini kita mulai belajar ya, walaupun malaikat itu ada di bawah derajat kita dan dia diizinkan untuk menolong kita, tapi kita jangan semena-mena dan arogan dengan malaikat ya. Nah, kita ini adalah anak-anak kerajaan yang punya tata krama ya, yang punya etika ya, yang punya etika. Jadi kita nggak boleh arogan dengan mereka ya. Nah, saudara, lanjut sekarang. Ya. Masih ada ya. Malaikat-malaikat tadi ya, ada juga yang jatuh, ada juga yang merendahkan derajatnya. Ada keturunan orang-orang raksasa atau Nepilim. Dari mana itu terjadinya orang-orang raksasa atau Nepilim itu? Ya, malaikat adalah makhluk yang berbentuk seperti laki-laki, ya, seperti laki-laki. Mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan. Namun mereka, malaikat-malaikat ini mampu mengambil tubuh manusia dan bergaul di antara manusia. Jadi sebenarnya malaikat itu tak berkelamin ya. Tapi dikatakan dia seperti laki-laki. Ya, seperti laki-laki. Karena apa? Malaikat itu diciptakan bukan untuk kawin-mawin. Jadi enggak ada malaikat perempuan, enggak ada malaikat laki-laki. Seperti laki-laki, ya. Nah, buktinya malaikat itu ada yang menginginin perempuan, ya. Lalu mulai kawin dengan perempuan, ya. Caranya bagaimana, ya? Mereka mengambil tubuh manusia dan bergaul di antara manusia sehingga memperanakkan suku Nepilim, orang-orang raksasa seperti itu. Tapi caranya bukan dengan bersetubuh seperti antara laki-laki dan perempuan, bukan. Ya. Nah, mereka malaikat ini juga bisa makan makanan manusia. Ya. Kadang-kadang dia datang sebagai tamu di antara manusia. Bahkan ada juga yang meninggalkan derajatnya dan mengambil anak-anak perempuan manusia sebagai istrinya dan menghasilkan anak-anak berbentuk raksasa-raksasa itu. Nah, coba lihat dalam kitab Ibrani, saudara ya. Dalam kitab Ibrani, ya, Ibrani pasal 13, ayat yang kedua.
Jangan kamu lalai memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan demikian, berbuat demikian, beberapa orang tanpa diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ya, satu kali ada orang cerita sama saya, Pak, saya itu bawa mobil ya, mau ke arah Gambir ya. Jadi dari Tangerang dia mau ke arah Gambir lewat Tomang ya, tol Tomang itu tembus sana dan dia kan mau lurus ya. Lah, ketika di traffic jam itu di lampu merah Tomang itu, di situ kan banyak pengamen-pengamen tuh ya. Orang selalu minta-minta, ada yang kadang-kadang pura-pura sakit, pura-pura kakinya potol, kena lepra. Nanti kalau ada operasi itu larinya kenceng gitu ya. Wah, itu aneh-aneh juga itu ya. Pura-puranya ketahuan sekali di situ. Lah, satu kali ya, memang karena kondisi seperti itu, maka ada beberapa orang yang mengeraskan. Karena ada juga peristiwa ya, ketika mereka memberi bukannya malah disambut dengan baik, malah ditodong kadang-kadang seperti itu. Nah makanya orang waspada kalau di lampu merah Tomang itu. Nah satu hari dia pagi-pagi agak sepi seperti itu, dia lihat nih ya, ada orang minta-minta seperti itu, ya. Lalu awalnya dia enggan memberi. Lalu dia bilang sama anaknya sebelah gini, dia cerita gitu. Anaknya tuh bilang gitu, "Mah, tuh enggak ya? Kasih dong, kasihan dia, mungkin dia belum makan." Lalu mamanya ini, ibunya ini dia mulai berubah ya hatinya karena diingetin oleh anaknya ini. Dia coba-coba cari duit kecil di situ gitu ya. Lalu menemukan di situ ada duit 5.000 ya. Lalu dia mau kasih pada pengamen itu. Waktu dia buka itu enggak ada, Saudara. Ya, dia enggak ada. Lah, terus dicari dari spion gini, cari kemana ya? Pada itu waktu dia cari dan itu enggak terlalu lama. Dan itu kondisinya sedang sepi. Gampang dilihat-lihat di sana gitu ya. Dia penasaran, dia mikir gitu. Dia hafalin juga, oh tadi bajunya ini modelnya seperti ini ya. Nah dia penasaran. Dia nyebrang lampu merah itu, lalu dia coba berhenti dekat, itu ada tiki di sana itu. Dia coba tanya-tanya dengan orang itu. Di situ di lampu merah itu pernah enggak kamu lihat ada pengemis yang wajahnya begini, yang bajunya biasanya begini, begini, begini. Itu orang-orang ditanya bilang, enggak pernah lihat yang model seperti itu. Nah, saudara, nah ya, itu kadang-kadang lucu juga itu. Ya, sebenarnya siapa itu? Ketika dia cerita seperti itu dengan temannya cerita juga. Saya pernah ngalami katanya di tempat itu juga, ya. Seperti mirip seperti apa yang kamu alami, tapi versinya berbeda. Versinya begini, ya. Waktu orang minta, saya kasih, ya lah. Saya kasih. Lah, setelah itu, orangnya nggak ada. Kalau ini belum sempat dikasih, gitu enggak. Mau ngasih, orangnya nggak ada. Itu sudah dikasih, lalu orangnya nggak ada. Dia penasaran, dia muter balik lagi, gitu enggak. Padahal dia harus keluar di kebun jeruk. Nggak apa-apa, untuk memastikan, gitu enggak, pengemis itu ada. Artinya itu ada sesuatu yang ganjil seperti itu loh. Ya. Nah dia pengen tahu ya, siapa sebenarnya itu. Nah dari dua cerita ini ya, ternyata kadang-kadang saudara ya, apa yang kita anggap hina, orang-orang yang membutuhkan pertolongan di dekat kita, mungkin itu suatu bentuk ya, penampakan atau manifest daripada malaikat yang sedang ada di dekat Anda. Ya, nah, makanya tadi dikatakan di dalam ayat tadi itu ya. Kalau kita lihat di sini, Anda harus belajar ya. Ayat tadi bunyinya gimana? Janganlah kamu lalai memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tanpa diketahuinya telah menjamu malaikat. Ya, nah ya, menjamu malaikat bisa ya, dia berubah ya, wujud sepertinya seperti manusia biasa. Nah, setelah dikasih hilang celing gitu. Ternyata Anda menjamu malaikat juga ya. Nah, terus berikutnya. Kejadian 18 ayat 1 ya sampai ayat yang kedua ya. Kejadian 18 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre.
Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berdiri di pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Kita lompat ayat 8. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Ya, jadi malaikat itu datang dijamu oleh Abraham dan mereka makan sama di situ. Ya, Matius 22 ayat yang ke-30. Nah, kondisi daripada mereka itu ini. Ya, ini tadi yang saya ceritakan tadi ya. Ketika ahli Taurat ini ya mengatakan bahwa bagaimana orang-orang yang nanti di surga ini hidup seperti apa. Lalu Tuhan Yesus katakan karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga ya. Malaikat di surga. Lah, bicara tentang tidak kawin. Lalu kita compare nih ya dengan peristiwa yang terjadi di dalam Kejadian 6 ayat yang keempat. Nah, supaya Bapak Ibu Saudara nggak terlalu bingung nih ya, katanya dia nggak kawin. Tapi kenapa dia bisa menghampiri menghasilkan anak yang besar-besar itu. Kejadian 6 ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu kesudahannya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Ya, nah orang-orang yang kenamaan pada saat itu. Nah, saudara, jadi sekarang boleh disimpulkan, apakah malaikat kawin? Malaikat nggak kawin. Ya, enggak. Tapi dia bisa menghampiri. Nah, peristiwanya mirip begini ya. Perkawinan roh, ya. Jadi roh itu bisa ya membuai daging ini ya, atau tubuh fisik manusia sehingga menghasilkan daging seperti itu. Nah, mekanismenya itu sama seperti ketika ya Tuhan Yesus mau inkarnasi ke bumi ini. Betul? Dia Bapak suruh malaikat untuk memberitahu kepada Maria, hai engkau yang mendapat kasih karunia dari Tuhan, engkau akan mengandung, ya, engkau akan mengandung dan punya anak, dan namai anak itu nanti Yesus. Maria bingung. Maria bingung. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, nanti Roh Kudus akan menaungi engkau sehingga engkau akan mengandung dan melahirkan anak. Itu mekanismenya. Hubungan antara roh dan manusia bisa terjadi seperti itu. Bukan berarti Allah kawin dengan Maria, bukan. Ya. Paham ya? Menaungi. Menaungi ya. Nah, waktu Allah atau roh itu menaungi manusia ya, dia membenih di situ. Dia membenih di situ. Benihnya apa? Kalau orang kawin ya, benihnya namanya sperma, betul nggak? Ya. Nah, mereka harus pakai alat kelamin. Harus beda jenis kelamin. Antara roh dengan tubuh daging ini nggak perlu. Jadi alat-alat kelamin itu nggak perlu, saudara. Jadi malaikat itu nggak ada laki, nggak ada perempuan. Seperti laki boleh, karena apa? Dia bisa mengingini perempuan. Belum pernah ada peristiwanya atau kejadiannya ya malaikat seneng dengan yang laki, nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi berapa kali terjadi itu
malaikat sukanya dengan cewek. Nah, karena dia suka sama cewek, boleh dibilang itu kayak laki-laki ya. Mirip dengan laki-laki tapi bukan laki-laki. Kalau laki-laki artinya dia punya kelamin laki-laki gitu loh maksud saya. Ya. Dan cara menghasilkan anak bukan dengan cara bersetubuh. Dinaungi lalu dia meninggalkan benih ke dalam diri daging itu. Sama seperti Yesus. Ketika mau lahir di dunia, bapaknya seperti itu. Nanti Roh Kudus akan menaungi engkau, betul enggak lah? Dan engkau akan mengandung seperti itu. Nah, apa yang ada di dalam diri Maria? Benih Yesus. Benihnya itu apa? Nah, kalau benih daging tadi kan sperma. Benihnya roh. Roh itu ditaruh di dalam daging manusia ini. Lalu roh itu, kan segala sesuatu asalnya dari roh ya. Bisa berubah jadi daging. Yohanes 1 bilang apa? Firman itu roh ya. Telah berubah menjadi daging dan tinggal di antara manusia. Benih itu dulunya roh. Masuk ke dalam daging Maria, lalu berubah jadi daging di situ. Namanya Yesus. Jadi nggak ada hubungannya dengan Maria tuh nggak ada. Maria itu cuma wadahnya aja. Ya. Jadi benar-benar murni, pure, murni. Hanya benih Yesus yang pinjam rahimnya Maria, lalu karena proses untuk menjadi daging, bakal anak ini harus butuh waktu 9 bulan 10 hari, makanya dia in the cost di rahimnya Maria itu 9 bulan 10 hari. Sampai akhirnya saatnya dia keluar ya. Jadi Tuhan Yesus pernah kos ya. Di rahimnya Maria selama 9 bulan 10 hari. Nah, bisa paham nggak maksud saya? Malaikat laki atau perempuan? Dia nggak berjenis kelamin. Tapi boleh dibilang seperti laki-laki. Tapi bukan laki-laki, karena dia nggak punya kelamin laki-laki. Ya, dia pengen dengan wanita. Ketika melihat anak-anak manusia cantik-cantik itu, dia menghampiri, menaunginya. Sehingga membuahi rahim dari wanita itu. Lalu menghasilkan orang-orang besar, orang-orang kenamaan yang sering disebut sebagai orang Nepilim. Ya. Nah, Saudara, ya, itu mekanisme seperti itu. Jadi saya harap Bapak Saudara mulai nangkep ya. Nah, oke, sekarang lihat ya. Hasil daripada perkawinan manusia dengan malaikat itu sekarang muncul ya. Ada di mana-mana ditemukan orang-orang Nefilim atau bangsa raksasa itu. Contoh ya, dalam Bilangan 13 ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, ada orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ketika Musa melepaskan 12 pengintai untuk masuk ke tanah Kanaan, dia membawa laporan. Memang negeri itu luar biasa suburnya, tapi di sana ada orang-orang enak yang tinggi besar. Kalau dibanding dengan kami ini hanya seperti belalang ya dengan mereka itu. Jadi betul, real. Orang Israel ketika masuk tanah Kanaan, mereka melihat di situ ada orang-orang yang besar-besar di sana itu ya. Nah, contoh lain lagi ya. Di mana ada orang-orang besar ya atau suku Nefilim ini. 1 Samuel 17 ayat 4 ya. Ini pertengkaran atau pertandingan peperangan antara Daud dan Goliat. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gad.
tingginya 6 hasta sejengkal. Ya, itu kalau diukur dengan meter itu kurang lebih 2,85 meter. Jadi Goliat itu tingginya hampir 3 meter. Ya. Jadi 2 kali lipat saya. Ya, 2 kali lipat saya, lebih lagi, Nah, 285 meter, ya. Nah, Goliat dari Gat ini, kok ada orang-orang segede begini, dari mana? Ukuran manusia itu ya seperti Daud, seperti Saul, ya. Saul itu dari antara orang Israel dianggap sudah tinggi perawakannya, bukan? Gak ada orang yang lebih tinggi perawakannya dan cakep seperti daripada Saul, dikatakan gitu. Jadi Saul itu udah ideal sebagai manusia, tapi dibanding Goliat itu cuma setengahnya. Nah, kok ada kelebihan seperti itu? Nah, dari mana? Ya, nah, karena itu mungkin ada kerusakan gen, ya, karena perkawinan yang tidak sesama manusia, ya. Nah, lagi 1 Tawarikh 20 ayat yang kelima. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudaranya Goliat. Orang Gad itu yang pegagang tombaknya seperti Pesa tukang tenun. Ternyata Goliat itu bukan anak tunggal. Dia masih punya saudara. Mungkin saudaranya banyak juga, ya. Nah, yang kasihan apa? Yang kasihan maknya ngelahirin orang gede-gede begitu. Itu, ya, itu Goliat itu punya saudara yang gede-gede seperti Goliat juga itu, ya. Nah, saudara, terus ada lagi, ya, orang-orang suku Nefilim atau orang-orang besar kenamaan. 2 Samuel 21:16. Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal, ya. Berat tombaknya 300 sikal. Nah, tembaga dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Ya, Daud itu ternyata ketemu 2 raksasa. Ya, pertama ketemu dengan Goliat ketika dia masih imut-imut itu. Nah, ketika dia sudah jadi raja, dia perang juga. Dia ketemu dengan Yisbi, ya, Benob, ya, keturunan raksasa. Ya, nah ini berusaha untuk menang dengan Daud juga. Ya, 2 Samuel 21:18. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai, orang Husa, memukul kalah Saf yang termasuk keturunan raksasa juga. Ya, nah terus ayat yang ke-20-nya. Ya, lalu terjadi lagi pertempuran di Gad dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6. 24 seluruhnya juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Nah, saudara, itu orang-orang besar ini ternyata jarinya beda dengan Anda. Kalau kita ini kan 5 cukup, ya, kaki kita 5 cukup. Dia kurang. Dia tambah 1 lagi, mungkin di belakang atau gimana. Kenapa? Postur tubuhnya yang besar ini, dia mungkin masih butuh lagi nih 1 cabang lagi gitu ya. Sehingga jarinya 6, ya, jarinya 6. Total semua ya, karena dari 2 tangan dan 2 kaki, total ada 24 ya. Nanti kalau Bapak Saudara lihat ada orang jarinya 6, total 24, Anda jangan bilang, Nefilim. Orang raksasa. Ya, nggak usah begitu. Ya. Nah, Saudara, Nefilim itu masih ada nggak sekarang di bumi ini? Secara fisik sebenarnya nggak ada, udah nggak ada ya, karena udah dimusnahkan dulu ya. Nah, tapi roh Nefilim itu masih ada, gitu loh. Ya, roh Nefilimnya masih ada. Nah, kemarin sudah kita bahas ya, malaikat-malaikat yang merendahkan derajatnya itu kan ditawan di satu tempat namanya Tartarus. Tartarus itu di mana? Itu di bawahnya Hades. Ya, itu Tartarus. Jadi Hades yang paling dalam itu namanya Tartarus. Anda lihat di kamus. Seperti itu.
Ya, itu tempat Tartarus itu ada di sana untuk menyimpan orang-orang dari malaikat-malaikat yang merendahkan derajatnya. Malaikat yang jatuh karena berontak, ya, mereka ada di jurang maut sekarang, ya. Nah, sekarang bagian terakhir, Saudara, ya. Ternyata, ya, kita yang sudah diangkat oleh Tuhan lebih tinggi dari malaikat itu. Sekarang nanti kita diberi tugas. Kita akan menghakimi malaikat. Jadi sekarang tentang penghakiman malaikat itu nanti diberikan juga kepada manusia. Ya, kita boleh menghakimi para malaikat, ya. Walaupun manusia berdosa sedikit lebih rendah dari malaikat, setelah ia dilahirkan baru bersama dengan Tuhan Yesus kelak akan menghakimi para malaikat yang berdosa dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, ini ayatnya. Satu-satunya ayat, ya, yang boleh kita baca dalam 1 Korintus 6 ayat yang ketiga, sekaligus sebagai ayat penutup kita pada malam hari ini, ya. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi para malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita yang sehari-hari. Nah, Saudara, kita bukan sekedar diangkat derajat kita lebih dari malaikat, tapi kita juga dipersiapkan nantinya kita juga boleh menghakimi malaikat. Pertanyaannya sekarang, malaikat yang mana yang perlu dihakimi? Kalau malaikat yang masih setia, malaikat yang masih taat, itu tak perlu dihakimi. Karena dia nggak ada salahnya. Yang perlu dihakimi mereka yang pernah berbuat salah sebagai terdakwa. Itu yang akan dihakimi. Nah, siapa kira-kira? Dari apa yang kita bahas, ya, selama 2 hari ini, kemungkinan, ya, nanti yang akan dihakimi yaitu adalah malaikat yang jatuh dan malaikat yang menurunkan derajatnya. Malaikat yang berontak dan malaikat yang suka kawin tuh. yang menghasilkan suku Nefilim itu. Yang dulunya malaikat. Itu nanti penghakimannya diserahkan kepada orang-orang percaya. Nah, siapa yang berhak? Kira-kira kandidatnya siapa? Apakah semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus nanti akan menghakimi malaikat? Jangan bangga dulu. Enggak semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan jadi hakim nantinya. Kalau Anda baca di dalam 1 Korintus pasal 6, ya, itu latihan. Paulus itu bilang apa? Di situ, ya. Ayat yang keempat kalau Anda baca, ya. Tidak sukakah kamu dirugikan? Hidup itu sebuah pembelajaran. Ya. Kalau kamu diperlakukan tidak adil, apakah kamu masih menuntut balas atau tidak? Bagaimana Anda bereaksi, bagaimana sikap Anda menghadapi lingkungan ini, ya? Apakah Anda orang yang, ya, selalu menuntut ini dan itu, betul enggak, ya? Atau Anda orang-orang yang memang dewasa, matang, ya, dan mengetahui ini sebuah progres untuk membentuk hidup Anda menjadi sempurna dan berkualitas. Makanya dikatakan, kalau perkara-perkara dunia ini kamu nggak sanggup untuk mengurusnya, bagaimana kamu bisa mengurus perkara-perkara yang roh itu nanti itu? Termasuk salah satunya adalah menghakimi para malaikat. Jadi kalau Bapak Saudara pengen nanti menghakimi para malaikat, setiap peristiwa, setiap ada perselisihan, ada perkara-perkara di sekitar Anda, ya, Anda jangan menempatkan diri Anda sebagai victim. Olah semuanya ini menjadi sebuah sebuah sarana untuk Anda matang, untuk Anda bertumbuh, untuk Anda menjadi dewasa. Ketika Anda lulus, nanti Anda dapat toga dan jubah, yaitu jubah hakim. Ya, sekarang kita lihat nih, kira-kira siapa kandidatnya? Apakah Anda layak untuk menghakimi malaikat atau tidak? Jadi sebenarnya semua itu bisa diprediksi. Anda mau bertumbuh kemana?
Alkitab memberikan semuanya ada. Caranya pergi ke sana, cara bertumbuh untuk menggapai itu, semua ada. Ya, jadi ketika orang diangkat menjadi hakim dan Anda tidak, ketika Anda protes nanti, kenapa saya tidak menjadi hakim atas malaikat itu? Nanti Tuhan akan memberi alasan juga. Apakah 1 Korintus 6 ya, ayat 3 dan seterusnya itu sudah Anda pelajari dengan seksama atau tidak? Coba perhatikan ya. Tidak sukakah kalau kamu dirugikan? Itu ayatnya kan begitu ya. Nah, coba Anda pelajari nanti. 1 Korintus pasal 6 ayat 3 dan seterusnya itu. Nah, kalau Anda mengerti dan mau melakukan sesuai dengan instruksi itu, Anda kandidat hakim nanti. Ya. Kalau Anda tidak sanggup, tidak becus, tidak bisa mengurus perkara-perkara dunia ini. Karena ayat tadi dikatakan sebenarnya adanya perkara saja di antara kamu itu sudah menjadi sebuah kekalahan. Betul nggak? Jadi kalau sesuatu masalah Anda perkarakan, itu sebenarnya Anda sudah kalah. Tapi itu kan masalah, Pak. Tapi jangan diperkarakan. Ya. Orang yang mulai berperkara, artinya apa? Dia mempertahankan harga dirinya, menuntut haknya. Di situlah. Ya. Itu artinya memperkarakan. Paham maksudnya ya? Nggak cocok jadi hakim nanti. Nggak cocok jadi hakim. Ya. Dalam segala situasi jangan tempatkan Anda sebagai victim. Ya. Mainkan itu permainan dengan baik. Anda muncul sebagai lebih daripada pemenang. Bukan karena Anda membela hakmu, membela dirimu, tapi karena Tuhan yang membela Anda. Amin. Ya, baca baik-baik nanti. Ya, saya nggak sempat untuk membahas 1 Korintus 6 ini, tapi ini sebenarnya indah sekali. Kalau Anda melakukannya, mau jadi hakim atas malaikat, oke. Ya, oke, puji Tuhan, Bapak Saudara. Malam hari ini kita sudah selesaikan tentang dunia malaikat. Besok kita akan bahas masih tentang malaikat juga, yaitu tentang pelayanan malaikat, ya, angel service, pelayanan malaikat. Nah, ini yang menarik. Banyak orang suka dengan pelayanan malaikat. Kemarin sudah muncul pertanyaan-pertanyaan, Pak, boleh ini enggak, boleh itu enggak. Nah, besok lebih jelas akan saya jelaskan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Amin. Ya, oke.